do it to the fullest extent. Move that body, let me see you just do it till the magnificent. Feel your eyes, they all over me. Don't be shy, take control of me. It's the vibe, it's gonna be lit tonight. No lie. Assalamualaikum Ardi, apa kabar kamu hari ini? Waalaikumsalam. Kak, alhamdulillah baik. Cuman akhir-akhir ini agak capek dan banyak pikiran. Sepertinya ada hal yang cukup berat kamu rasakan ya. Boleh Kak tahu sedikit tentang apa yang membuatmu kepikiran belakangan ini? Ya Kak, soalnya di rumah sekarang sering tegang. Ayah pengen banget saya masuk ke kedokteran, tapi saya nggak tertarik di situ. Saya malah pengen ke teknik informatika. Oh, jadi kamu merasa ada perbedaan harapan antara kamu dan ayah kamu ya? Iya Kak, saya tahu ayah pengen yang terbaik, tapi saya juga punya keinginan sendiri. Cuman setiap kali saya ngomong, malah dibilang nggak tahu diri dan nggak mau berjuang. Wah, pasti rasanya berat sekali ya. Ardi, kamu ingin didengar, tapi justru merasa disalahpahami. Iya Kak, kadang saya cuma diam saja. Kalau ngomong takut malah makin panjang. Sekarang kalau di rumah saya lebih banyak di kamar. Ardi, Kak ingin tahu, kapan terakhir kali kamu merasa sedikit lebih tenang atau lebih bersemangat? Mungkin saat tertekan dari ayah tidak terlalu kuat. Sepertinya 2 minggu lalu, ibu ajak masak dan kami ngobrol tanpa bahas kuliah. Waktu itu saya merasa lebih tenang dan bisa bernapas lega. Jadi bisa dibilang kamu merasa seperti hidup dalam dua tekanan, ingin tetap menghormati orang tua, tapi juga ingin memperjuangkan minatmu sendiri. Iya betul Kak, saya bingung. Saya sayang sama ayah dan ibu, tapi setiap kali bahas masa depan, saya jadi takut salah ngomong. Kalau Kak boleh bantu gambarkan, mungkin masalah ini bisa disebut sebagai tekanan harapan. Bukan Ardi yang bermasalah, tapi si tekanan harapan ini yang sering datang dan bikin suasana agak nyaman. Gimana menurutmu? Iya Kak, saya setuju. Memang tekanan harapan itu yang bikin saya susah tidur dan jadi malas belajar. Nah, mari kita coba lihat, Ardi, bagaimana tekanan harapan ini memengaruhimu di sekolah dan di rumah. Di sekolah saya jadi kurang fokus. Kalau lihat teman lain udah yakin mau daftar kuliah kemana. Saya malah tambah stres. Di rumah juga nggak bisa santai. Kadang saya sampai pura-pura belajar supaya nggak ditanya ayah. Kalau Kak minta kamu menilai kondisi emosimu saat ini dari 0 sampai 10, artinya 0 sangat tertekan dan 10 artinya kamu merasa benar-benar tenang. Menurut kamu, kamu berada di angka berapa sekarang? Mungkin di angka 4 Kak. Kadang saya masih bisa mengontrol diri, tapi sering juga bingung dan takut salah langkah. Berarti tekanan harapan ini sudah mulai mengambil banyak ruang dalam hidupmu ya? Iya Kak, saya jadi nggak bisa bebas ngelakuin hal apa yang saya suka. Biasanya saya suka desain komputer, tapi sekarang malah dibilang buang-buang waktu. Dari 0 sampai 10, kalau 0 itu kamu benar-benar tertekan dan 10 itu kamu sudah tenang dan bisa hadapi semuanya. Kira-kira kamu berada di angka berapa sekarang? Mungkin di angka 4 Kak. Kadang bisa sabar, tapi sering juga pengen marah. Baik, berarti kamu sudah punya tenaga untuk bertahan di angka 4. Itu bukan angka yang kecil loh. Menurutmu, apa yang membuat kamu tetap bisa bertahan di titik itu? Saya masih ingat pesan ibu Kak. Katanya jangan ambil keputusan waktu lagi marah. Jadi saya lebih banyak diam dan nulis di buku.
Wah, cara yang bagus sekali. Jadi kamu sudah punya cara sendiri untuk menenangkan diri ya? Iya kak, cuma kadang saya masih mikir, kapan ayah mau ngerti kalau saya juga punya impian sendiri. Kalau katanya, kalau suatu malam kamu tidur dan besok pagi terjadi keajaiban, si tekanan harapan itu hilang. Apa hal yang pertama kamu perhatikan saat kamu bangun nanti? Iya, kalau gitu saya pasti bakal bangun dengan perasaan ringan. Mungkin saya bisa sarapan bareng ayah tanpa takut salah ngomong lagi. Bagus. Lalu apa yang akan berbeda dari kamu setelah keajaiban itu terjadi? Saya bakal lebih semangat belajar, kak. Saya juga mau jujur soal cita-cita saya. Saya pengen ayah lihat kalau saya juga bisa sukses di bidang yang saya suka. Luar biasa. Jadi kalau keajaiban itu bisa kamu ciptakan sedikit, langkah kecil apa yang bisa kamu mulai minggu ini? Saya mau coba ngomong dulu sama ibu, kak. Mungkin lebih mudah lewat beliau, biar ayah nggak langsung marah. Itu rencana yang sangat baik. Menurutmu, apa yang perlu kamu siapkan supaya pembicaraan sama ibu berjalan lancar? Saya mau tulis dulu apa yang ingin saya sampaikan. Jadi nanti saya bisa jelasin tanpa emosi. Bagus, menulis dulu bisa membantu kamu lebih tenang dan jelas saat berbicara. Kalau berbicara dengan ibu, berjalan baik. Kira-kira kamu akan naik ke angka berapa di skala tadi? Mungkin naik ke angka 6 kak. Soalnya kalau ibu ngerti, saya jadi lebih lega. Berarti target kecil kita minggu ini adalah naik dari angka 4 ke angka 6 ya. Iya kak, saya mau coba. Kak percaya kamu bisa. Kadang orang tua sulit langsung mengerti karena mereka ingin memastikan masa depan anaknya aman. Tapi kamu bisa bantu mereka memahami dari sisi kamu dengan tenang dan sopan. Iya kak, saya paham. Saya juga nggak mau buat ayah kecewa. Cuman pengen lebih didengar. Itu sikap yang sangat dewasa, Ardi. Kamu nggak ngelawan, tapi berusaha mencari titik tengah. Itu ciri anak yang matang secara emosional. Terima kasih kak. Jujur aja, saya jadi lebih lega setelah cerita. Biasanya saya cuman mau pendam sendiri. Sama-sama, Ardi. Kamu hebat sudah mau terbuka hari ini. Minggu depan kita lihat hasilnya ya. Kak ingin tahu bagaimana pembicaraanmu dengan ibu. Siap kak, saya akan coba pelan-pelan. Makasih banyak sudah mau dengar. Sama-sama, Ardi. Kak doakan semoga komunikasi kamu dengan keluarga berjalan lancar ya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya ya. Iya kak, terima kasih. Saya jadi lebih tenang sekarang. Iya.